But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Bab 1290. Sudahlah, Teresa, aku tidak bisa mengungkapkan kekuatan energi potensialku begitu saja. Owen menggelengkan kepalanya. Seorang pejuang sejati tidak perlu membuktikan kemampuannya, dan Owen yakin seiring berjalannya waktu, Owen akan mampu membuktikan dirinya kepada Patrick dan Damian. Meskipun demikian, mereka tidak mempercayainya sekarang. Oh, baiklah. Reaksi Teresa bisa menebak bahwa Owen punya alasan untuk melakukan itu dan karena itu tidak punya pilihan selain mengalah. Kamu tidak bisa melakukannya. Aku yakin itu hanya karena kamu berbohong. Senyuman sinis terlintas di wajah Patrick saat mendengar hal ini. Dan Patrick semakin yakin bahwa pria di hadapannya telah menipu Teresa. Teresa, pria itu penipu, jadi sebaiknya kamu tidak tertipu lagi, katanya kepada Teresa, berusaha menggagalkan kebohongan Owen dengan agar Teresa bisa melihat warna aslinya. Kakek, tidak, Owen bukan penipu. Kamu hanya harus percaya kepadaku. Owen adalah pejuang yang kuat, dan yang paling penting adalah Owen memiliki hati yang baik. Kamu akan belajar menghargai bakatnya setelah kamu menghabiskan waktu bersamanya. Teresa mencoba membela Owen. Bakat apa yang dia punya? Berbohong dan menipu wanita. Kebenarannya sudah sangat jelas, Teresa. Namun kamu bersikeras membelanya. Kamu telah dicuci otak sepenuhnya olehnya. Patrick sangat marah mendengar ini. Saat Patrick hendak terus membujuk Teresa, namun langkah kaki yang panik bergema dari belakangnya. Seorang wanita muda berusia akhir 20-an mengenakan pakaian penuh gaya dari ujung kepala sampai ujung kaki berlari ke dalam ruangan. Kakek, ayah, Tuan Yer ada di sini. Begitukah? Itu berita bagus. Penny, undang dia masuk. Patrick sangat senang mendengarnya. Ya kakek, jawab Penny, lalu berbalik dan menghilang lagi keluar pintu. Kakek, Paman Damian, karena kamu punya tamu, Owen dan aku tidak akan menyita waktumu lebih banyak. Kurasa sudah waktunya kita pergi, kata Teresa. Tidak, jangan, masih banyak yang ingin kubicarakan denganmu. Jadi tak perlu terburu-buru untuk pergi dulu, kata Patrick dengan cepat. Sekarang, setelah dia mengetahui tipuan Owen, dia masih ingin membujuk Teresa untuk berubah pikiran tentang dia. Jadi, dia tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja. Teresa, kamu tidak bisa pergi begitu saja mengingat sudah berapa lama kita tidak bertemu. Damian pun menambahkan, oh baiklah kalau begitu aku akan tinggal sebentar lagi. Teresa mengangguk. Sebenarnya Teresa juga tidak ingin pergi secepat ini, mengingat Teresa sudah lama menantikan pertemuan ini. Namun Teresa khawatir Patrick dan Damian ingin melakukan percakapan pribadi dengan tamu mereka, dan kehadirannya akan membuat mereka tidak nyaman. Namun karena Patrick dan Damian sangat ingin mempertahankannya, ini berarti dia tidak punya alasan untuk pergi sama sekali. Iya, tidak ada yang lain untukmu di sini brengsek, jadi kamu bisa pergi sekarang, kata Patrick sambil menoleh ke arah Owen. Teresa adalah cucunya, namun Owen hanyalah orang luar dan juga seorang penjahat yang berbohong kepada Teresa. Tidak ada alasan bagi Patrick bahwa Owen untuk tetap tinggal di sini. Owen pun membeku, tidak yakin bagaimana harus bereaksi terhadap hal ini. Owen dan Teresa datang ke sini bersama-sama, jadi Owen tidak mau pergi tanpa Teresa. Tapi karena Patrick sudah menjelaskan bahwa Patrick tidak ingin Owen ada, Owen pun tidak mungkin bersikeras untuk tetap tinggal di sini.
Bab 1291. Kakek, apa yang kamu lakukan? Owen adalah pacarku dan jika kamu ingin dia keluar, aku akan ikut dengannya. Teresa tidak menyangka bahwa Patrick akan memperlakukan Owen dengan tidak hormat dan hendak mengusir Owen keluar karena marah. Teresa, jangan pergi. Damian pun panik dan menghentikan keduanya untuk pergi. Ayah, lagi pula mereka adalah tamu, biarkan saja Owen yang menginap. Tapi, oh baiklah, Patrick pun mengurungkan niatnya. Saat itu, suara langkah kaki yang mendekat. Penny masuk dalam bersama seorang lelaki tua berusia 60 tahun. Di samping lelaki tua itu ada seorang asisten muda yang memegang tas kerja. Tuan Yair, kami sudah lama menunggu Anda. Patrick menyapa pria itu dengan hormat. Maaf, Tuan Patrick, akhir-akhir ini saya terlalu sibuk. Mohon maafkan saya atas keterlambatan ini. Tuan Yair tersenyum meminta maaf. Anda terlalu baik, Tuan Yair. Saya selamanya bersyukur karena Anda bersedia meluangkan waktu untuk Damian. Saya serahkan Damian kepada tangan Anda, kata Patrick. Damian mulai memperhatikan ketidaknyamanan di kakinya selama 2 tahun yang lalu dan sepenuhnya membuatnya tidak bisa bergerak dalam beberapa bulan terakhir. Sejak itu, keluarga Scamell telah mencari bantuan dari berbagai dokter, namun tidak satupun dari mereka dapat membantu. Tuan Yair berasal dari sebuah garis keturunan kuno seniman bela diri dan merupakan seorang dokter terkenal karena penyakit langka. Sebulan yang lalu, Patrick mengirimkan undangan kepada Pak Yair. Namun, Tuan Yair terlalu sibuk untuk langsung menanggapinya. Ngomong-ngomong, Owen, kamu juga seorang dokter yang hebat. Kenapa kamu tidak merawat pamanku? Kata Teresa. Pikirannya tadi sibuk dengan reuninya dengan keluarganya dan benar-benar lupa tentang kemampuan Owen sampai Tuan Yair muncul. Dengan keahlian Owen, menyembuhkan Damian dari penyakitnya bukanlah hal yang sulit. Tidak usah buru-buru. Keluarga Scamell sudah mengundang Tuan Yair. Biarkan mereka melakukan tugasnya sekarang, kata Owen. Meskipun Patrick dan Damian berprasangka buruk terhadapnya, Damian adalah paman Teresa dan Owen tidak mungkin menolak untuk merawat Damian. Jika Tuan Yair cukup terampil untuk menyembuhkan Damian, itu akan menjadi ideal. Tapi jika Tuan Yair gagal, Owen pasti akan turun tangan. Ya, katamu benar. Teresa pun mengangguk. Keluarga Scamell sudah lama menunggu kedatangan Tuan Yair. Dan Teresa tidak bisa memintanya pergi begitu saja. Belum terlambat untuk meminta bantuan Owen jika Tuan Yair terbukti tidak kompeten. Bab 1292. Tuan Yair memeriksa Damian dengan peralatan medis dan segera sampai pada suatu kesimpulan. Tuan Yair, bagaimana kabar Damian? Patrick berseru dan bertanya. Kalau tidak salah, Pak Damian pernah diserang dan mengalami kerusakan pada sarafnya di masa lalu, yang semakin lama semakin parah, membuatnya tidak bisa bergerak, kata Pak Yair dengan percaya diri. Ya, itu benar. Saya memang pernah menderita luka sebelumnya akibat bertarung dengan keluarga Liberton. Damian pun mengangguk. Keluarga Liberton adalah pesaing keluarga Scamell dalam bisnis dan Damian pernah terlibat dalam konflik dengan keluarga Liberton 2 tahun yang lalu, yang berakhir dengan Damian disakiti oleh beberapa keluarga Liberton. Sejak itu, Damian mulai merasakan rasa sakit tidak nyaman di kakinya yang kemudian berkembang menjadi lumpuh. Makanya, Damian selalu menduga kondisinya saat itu akibat pertarungan 2 tahun yang lalu. Teringat pada pertarungan tersebut, kebenciannya terhadap keluarga Liberton semakin membesar. Dan pada saat yang sama dia terkesan oleh Tuan Yair karena membuat diagnosis yang begitu tepat. Tuan Yair, apakah Damian bisa disembuhkan? Patrick meminta antisipasi.
Patrick telah meng-hire beberapa dokter untuk merawat Damian sebelumnya, tapi tidak satupun dari mereka yang mampu membantu. Sebaliknya, dari para dokter itu, Tuan Yair berhasil mengetahui bahwa Damian pernah terluka di masa lalu hanya dengan memeriksanya. Yang berarti Tuan Yair jauh lebih terampil daripada yang pernah dipekerjakan Patrick di masa lalu. Seketika, Patrick dan Damian sama-sama terkesan dan penuh harap. Tentu saja, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan beberapa kasus yang pernah aku tangani. Tuan Yair tersenyum puas. Baiklah, baik Patrick maupun Damian sangat gembira. Damian yang memiliki penyakit ini, Damian yang menderita penyakit ini, dan karena kondisi tersebut, ayah Nigel berusaha untuk mencuri posisinya sebagai ahli waris keluarga. Dan jika Tuan Yair bisa memperbaiki kakinya, semua masalah akan terselesaikan. Jadi, dia bersemangat di luar kata-kata. Tuan Yair, saya serahkan pada Anda. Kalau kamu bisa menyembuhkan Damian, kami akan membayarmu dengan mahal, kata Patrick penuh semangat. Kamu terlalu baik, Tuan Patrick. Jangan khawatir, aku akan menyembuhkan Damian. Aku tidak akan mengecewakanmu, kata Tuan Yair sebelum mengeluarkan botol dari tasnya yang berisi pil mirip kristal. Damian ini disebut pil Snow Panak dan memang benar sangat efektif dalam menyembuhkan kerusakan saraf. Ambil salah satunya setiap hari dan saya akan datang setiap 2 hari sekali untuk memijat titik kompresi Anda. Dalam sebulan Anda akan melihat perubahannya, jelas Tuan Yair. Panak memiliki efek memperbaiki kerusakan saraf dan pil Snow Panak telah dibuat dari sejumlah tumbuhan langka, menjadikannya sempurna untuk seorang pasien seperti Damian. Tentu, Damian pun mengangguk penuh perhatian. Ambil satu sekarang dan aku akan segera mulai memijatnya. Tuan Yair memberikan Damian sebuah pil.